Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyul mu'minin wa nasirul muttaqin, al-qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu subhanahu fis sarra'i wa dara wa fis siddati war raha wa fil afiyati wal bala. Walahul hamdu fil ula wal akhirah, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du, ikhwanil kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi la'alakum tuflihun. Selamat bertemu kembali pada acara belajar bersama bahasa Arab yang diprakarsai oleh kajianmu sebagai sebuah sarana untuk edukasi dan pendidikan dan dakwah di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Magelang. Bahasa Arab adalah bagian dari ad-din itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Umar ibnul Khattab, wa huwa juz'un min dinikum, bahwa bahasa Arab itu bagian dari din kita. Karena itu belajar bahasa Arab itu menjadi penting untuk dan setiap muslim dan muslimah. Nah, saya berharap bahwa ini bukan referensi utama, tetapi sebagai sarana untuk kita belajar bersama, karena saya menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Hanya semangat yang ada untuk mengajak teman-teman dan ikhwan fil iman untuk belajar bahasa Arab bersama-sama. Yang pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu al-jumlatu wa shibhul jumlah. Al-jumlatu wa shibhul jumlah. Jadi al-jumlatu dalam bahasa kita bisa dikatakan susunan kalimat. Kemudian shibhul jumlah itu bisa disebut sebagai semi kalimat. Ada yang namanya al-jumlatul mufidatu, yaitu kalimat yang sempurna, ya, kalimat yang
sempurna. Al-jumlatul mufidatu, ya sambil belajar membaca bagi teman-teman yang sudah ada bukunya, silahkan dibuka di halaman yang ke-40. Halaman yang ke-40 sudah ketemu ya? Mungkin yang di rumah juga sudah ketemu, bisa diikuti kita sambil belajar untuk membaca, karena di situ juga belum ada tanda harokat secara keseluruhan. Yang pertama, al-jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarkabu min kalimatain au aksar wa afada makna taman. Saya ulang, al jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarkabu min kalimatain au aksar wa afada makna taman. Kalimat yang sempurna itu didefinisikan setiap kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi setiap kalimat yang tersusun dua kata atau lebih. Wa afada makna taman, yang sudah mempunyai pengertian makna yang sempurna. Wa tunqasamul jumlatu qismain, dan kalimat itu dibagi menjadi dua. Jadi al-jumlatu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, atau dalam bahasa kita mungkin itu kalimat nominal. Kalimat nominal. Jumlah ismiyah. Wahiyallati tubda'u bi ismin au bi dhamirin. Saya ulang, nanti teman-teman bisa ngasih masukan, mungkin saya bacanya salah karena saya juga belajar. Jumlah ismiyah atau jumlatun ismiyatun wahiyallati tubda'u bi ismin au bi dhamirin, yaitu setiap kalimat yang diawali atau dimulai dengan isim atau dhamir. Ikhwani fillah, kemarin kita sudah berbicara dan membicarakan, masih ingat kan, tentang mahwal ismu, apa itu isim,
Wama alamatuha, dan apa itu tanda-tandanya? Masih ingat ya? Kalau syukur masih disimpan ingatan itu, mungkin lewat YouTube masih ada, atau lewat buku yang sudah antum catat pada pertemuan yang pertama. Jadi isim yang di awal kalimat, ketika itu sudah menjadi kalimat, maka disebut sebagai jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Mithlu, seperti al ilmu nurun, ya, al ilmu nurun. Kita hapus ini. Al ilmu nurun, di mana al ilmu masuk kategori isim. Salah satu di antara tanda isim kemarin apa? Bisa dimasuki dengan alif lam. Satu di antara tandanya. Dari berapa kemarin? 5 atau 5? Berapa itu ya? Oke. Jadi al ilmu nurun. Jadi kalau masjidun dikasih al menjadi al masjidu. Kalau baitun dikasih alif lam menjadi al baitu. Jadi kalau kita tuangkan dalam kalimat, ini terdiri dari 2 kata saja. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Misalnya lagi kita buat al masjidu, misalnya kabirun. Kata yang diawali dengan isim atau kata benda disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Mungkin dalam bahasa kita begitu. Jumlatun ismiyatun ai kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu setiap kalimat yang diawali dengan isim. Nah, kalau kemudian isim itu teman-teman kemarin sudah mengetahui, mulai dari nama manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, benda padat maupun cair, lah berarti bisa masuk di semua. Untuk membuat kalimat atau jumlah ismiyah, di sini jumlah ismiyah, atau dalam bahasa kita atau bahasa Arab disebut sebagai kullu kalimatin atau kullu jumlatin tubda'u bi ismin au bi domirin. Bagaimana dengan yang domir? Kemarin kita juga sudah singgung tentang domir. Ada berapa yang sudah pernah kalian temukan atau pernah kalian pelajari?
Banyak. Berapa? 12 atau 14? 14 ya. 3, 3, 6, 12 sama 2 berarti 14. Jadi mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, gitu kan? Kemudian anti, antuma, antunna, kemudian ana dan nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu. 3, 6, 9, ya 14. Meskipun kalau ini bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Ya, itu domir namanya, atau domirun munfasilun, kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Nah, di situ ada contohnya adalah nahnu mujahidun. Jadi di sini nahnu mujahiduna, mujahiduna, nahnu mujahidun. Itu jamak ya. Ada yang tahu tunggalnya? Ada yang tahu? Mujahid. Ya, berarti di sini huwa mujahidun. Huwa mujahidun. Kalau untuk dua, menjadi mujahidani, mujahidani. Kalau untuk jamak menjadi mujahidun, hum mujahiduna. Nah, huwa kan satu laki-laki, dua laki-laki, jamak laki-laki, mereka, ya kan? Sekarang kalau iya artinya apa? Dia perempuan. Berarti kalau mujahidun perempuan menjadi betul. Ya, hiya mujahidatun. Tinggal ngembangkan sekarang. Huma hiya mujahidatani. Di sini menjadi menjadi mujahidatun. Nah, ini tinggal ngisahnya di sini. Yang laki-laki anta mujahidun, antuma mujahidani, antum mujahidun, anti mujahidatun, antuma mujahidatani, antuna mujahidatun. Kalau ana? Oh, ana kok. Ana itu orang pertama tunggal, bisa laki bisa perempuan. Berarti di sini bisa
Bisa ana mujahidun. Tapi juga boleh ana mujahidatun. Boleh nggak? Boleh. Karena yang bilang perempuan, gitu kan? Yang bilang perempuan, ana mujahidatun. Itu yang nahnu itu mujahiduna, nahnunya panjang apa pendek? Nahnunya pendek. Oh, mujahiduna. Ini mujahiduna. Oh. Nahnunya itu pendek. Nahnu. Sama toh? Ini juga tinggal ngisikan di situ. Sesuai dengan kelompok laki perempuan, sama dengan di sini. Anta juga mujahidun, mujahidani, kemudian mujahiduna. Nah gitu. Ini juga begitu. Mujahidatun, mujahidatani, kemudian mujahidatun. Dah sempurna itu sekarang. Dhamir munfasil. Jadi itu contoh yang nahnu mujahidun. Ketika dhamir ada 14, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antum antuna, anna nahnu. Coba kita baca dulu sama-sama ya, supaya kita ingat akan yang 14 ini. Ikuti setelah saya dari tiga ini. Huwa huma hum, ya. Huwa huma hum, hiya huma hun, hiya huma hun, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. ana nahnu. Rada dilakukan sedikit biar cepat hafal. Huwa huma hum, Huwa huma hum, hiya huma hun, hiya huma hun, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. ana nahnu. Nah, ini penyesuaian. Jadi di sini nanti beda. Nah, bedanya bagaimana? Kalau kita ambil yang pertama, al-ilmu. Itu kalau dari sisi jumlah kan tunggal. Kalau dua ilmu berarti al-ilmani. Kalau jamak, jamaknya ilm, al-ulum. Ulama jam dari alim, al-ulum. Nah, kalau al-ilmu nurun, kalau al-ilmani nurani. Nurani. Sekarang kalau al-ulum, al-ulum, nuruna. ora. Sama taksir apa itu? Nah, itu dia. Jadi jamak taksir lil ghairi akil
jamak yang taksir tidak berakal itu masuk mu'annas. Masuk mu'annas ya. Jadi untuk jamak tidak berakal, jamak tidak berakal yang merupakan jamak taksir itu masuk kategori mu'annas. Berarti kalau di situ kita kembangkan seperti ini, gitu kan? Menjadi al-ilmani, dua ilmu, al-ulumu. Nah, kalau al-ilmu nurun, kalau al-ilmani nuroni. Jadi kalau al-ulum nurotun. Karena mu'anas. Karena mu'anas. Gitu kan? Tapi mu'anas itu kan hafalan tetap. Taksir itu lah hafalan tetap. Ya ada juga kaidahnya. Nanti kalau wazannya itu adalah mafailu ada mafailu juga ada. Misalnya masjidun itu jamaknya adalah masajidu, raiso dipoco masajidun meskipun tidak ada pakai alif lam. So wazannya adalah mafailu. Itu tetap dianggap mu'anas gitu. Iya, jamaknya. Jadi masuk di kategori mu'anas. Jadi kalau al masjidu kabirun, al masjidani kabironi, al masajidu akbar. loh ini kabi Kabirotun. nah kan gitu ya kan. Sekarang alba itu al-baitani Jamilani. Kalau zamannya al-bait apa? Buyutun. Buyut al-buyutu. Jamilatun. Nah, pinter Isan. Sekarang al-ustadu tawilun. Kalau al-ustadani Al-ustadani tawilani. asatidu, al-asatidu Tawilatun. loh. Ustad itu berakal tidak? Oh. Lah. Ora jebakan lho kuwi. Ustaz itu berakal. Meskipun jamak taksir, tapi karena berakal tetap al-asati itu tawiluna. Fahim tuh, paham sekarang ya? Perbedaannya. Gitu? Itu ya. Untuk jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Masih di halaman yang 40. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Kalau dalam bahasa kita namanya kalimat verbal. Meskipun juga bukan dari bahasa kita sebenarnya. Verbal itu verb itu kan bahasa Inggris. Verb itu kata kerja. Apa definisinya? Wahiyallati tubda'u bi fi'lin, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Wahiyallati tubda'u bi fi'lin, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Mithlu hadarar rajulu. Oke, teman-teman, kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan fi'lon. Dah, ini saya hapus ya. Nanti bisa difoto di situ. Ya.
Dulu saya pernah bahasa Arab semester pertama, kedua itu hanya masalah jumlah ismiyah. itu 2 semester loh. Pas di mana, Pak? Di dia namanya masih UIN. Kalau dulu itu 2 semester. Berapa SKS? 4 SKS. Ya tahu mulang ya entok A gitu kan. Jumlah ismiyah itu seperti itu diantaranya, gitu kan. Sekarang kita lanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tuh kita sambil biar latihan kami yang ntar harokat akhir baca, Pak. Iya. Jumlatun fi'liyatun. Kalimat verbal. Wahya lati tubrau bi fi'lin, yaitu setiap kalimat yang diawali dengan kata kerja. Wahya lati tubrau bi fi'lin. Mithlu, seperti hadara rajulu. Ya. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi untuk jumlah fi'liyah itu kata kerjanya itu tidak berpengaruh kecuali dalam hal mudzakkar dan muannas. Ya. Jadi iya, mau bebas. Bukan, artinya begini. Ini kalau saya kasih 2 orang menjadi ar-raju lani. Kalau jamak harus tahu moco ar-rijalu. Ar-rijalu. Ini sama. Tetapi nanti kalau saya balik menjadi kalimat nominal atau jumlah ismiyah, karena tadi kalimat ismiyah atau nominal adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ini kan isim. Kalau saya balik menjadi hadara, di sini hadara, di sini menjadi hadaru. Ya dah, karena ini isim, ndak bingung. Ini dulu. Fiilnya berubah, tak? Ya berubah, karena dia menyesuaikan, menerangkan ini. Ini kan yang hadir kan 2 orang atau banyak. Berarti kalau Jadi kalau misalnya di sini saya terjemahkan tadi, maksudnya di sini hadaru, mereka datang atau mereka sudah datang. Tapi ini kan tetap laki-laki itu sudah datang, nggak pakai mereka. berarti penak jumlah fi'liyah, tak? Iya, raribet. Langsung fa'il gitu. Nanti kalau yang perempuan juga sama, tidak berpengaruh kepada jumlahnya. Kalau di sini saya buat hadarat misalnya, ini tetap sukun.
hadarat al muslimatu. Kalau dua muslimatani. Ya, kalau jamak muslimat. Muslimatu. Ini juga sama. Jadi kata kerjanya selalu dalam keadaan tunggal meskipun pelakunya jamak. Jumlah fi'liyah itu seperti itu. Dieling-eling kuwi. Kata kerjanya tunggal meskipun pelakunya jamak. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi yang itu yang madi. Kemudian hadara menjadi ya duru. Ya durur rajulu. Ini juga sama. Ar-rajulani ya yahduru. Kemudian ar-rijalu ya yahduru. Sama. Kalau di sini menjadi apa? Tahduru. Tidak kelihatan? Tahdurul muslimatu. Itu kan? Ini kalau nanti di sini al muslimatani, sama. Al muslimatu sama. Gitu kan? Oke. Itu yang madi yang sebelah kanan, yang mudhari sebelah kiri, yang bawah. Yang kanan madi, yang kiri mudhari. Atau kata kerja bentuk sedang dan akan. Sehingga yahduru itu bisa jadi sedang datang atau akan datang. Sebagaimana tahduru. Itu kan? Maka catatan yang kedua, yang namanya fa'il atau pelaku itu ya'ti ba'dal fi'li abadan. Sehingga disebut pelaku itu ketika dia terletak sudah kata kerja selamanya. Jadi kalau tadi saya balik, kalau ini saya balik, yang pertama ini, kalau saya balik menjadi ar-rajulu hadar. Apa artinya? Orang laki-laki hadir. Di situ pelakunya siapa? Fa'ilnya? Enggak ada fa'ilnya tak? Ada. Dia. Maka kemudian laki-laki itu dia telah hadir. Nah, begitu. Sehingga pelakunya karena apa? Fa'il atau pelaku itu ya'ti ba'dal fi'li, terletak sudah kata kerja. Iya. Bagian seperti itu huwa pelakunya, meskipun rajiun ila rajul dikembalikan ke laki-laki. Yang dimaksud dia itu laki-laki itu, tapi kalau dalam konteks tata bahasa, maka pelakunya atau fa'ilnya adalah dia. Nah, wah. Seperti itu. Oke. Itu tentang jumlah fi'liyah. Sebagaimana teman-teman kemarin sudah memahami,
sudah kita pelajari bersama terkait dengan kata kerja. Kemudian wa alamatuha serta tanda-tandanya. Dah, paham tum ini? Sekarang kita lanjut dengan yang sibhul jumlah. Saya hapus ya. Hah? Loh kan jumlah itu ada dua. Ya, itu dia. Dosa. Ingkang mengikuti, ingkang ngaji tiyang sedaya. Ya. Sekarang yang sibhul jumlati. Sibhul jumlati. Ya, kalau teman-teman di rumah berarti tidak bisa mengkritik ya, tidak bisa menyampaikan. Saya kecepatan pondak, saya juga kurang tahu. Mestinya hadir di sini bersama teman yang lain. Kalau mau tanya wajar. Sibul jumlah atau kalau bahasa saya namanya semi kalimat. Semi kalimat. Hiya masih di halaman 40, teman-teman. Hiya kul ibaratin mukawanatin min. Nah, jadi setiap ungkapan atau statement yang tersusun dari ibarah itu statement atau ungkapan. Setiap statement atau ungkapan yang tersusun dari satu, iya mukawanah tersusun, min dari, min kok dorfun, min yon dorfin, ayat toh, min dorfi ba'dahu mudhafun ilaih. Jadi dorf itu kalau bahasa kita mungkin keterangan tempat. Jadi keterangan tempat. Jadi keterangan tempat setelahnya ada mudhaf atau yang disandari. Keterangan tempat itu ada fauqa misalnya. Ya. Fauqa itu di atas ya. Kalau ala juga di atas tapi beda. Fauqa itu di atas tetapi tidak nemplek. Yang tidak nemplek. Fauq. Kemudian tahta di bawah. Amama di depan. Waro'a di belakang. Apalagi? Kalau simal. Itu arah kalau itu. Arah kiri. Kiri kanan kok gitu kan. Kalau kiri kanan arah simal, arah kiri, janib. Kalau kanan Yamin. Kanan. Kemudian
haula di sekitar, janiba di samping, baina di antara, apa lagi? Sudah. Sudah. Itu ada contoh fauqos saja berapa kata itu? Berapa kata? Fauqos sajarah? Dua, yaitu fauq dan sajarah. Sudah sempurna belum? Belum. Di atas pohon itu. Maka kayak semi. Karena kalimat itu kuncinya adalah dua kata atau lebih. Ini sudah dua kata, tetapi belum memberikan makna. Maka disebut sebagai sibhul jumlah. Tuh, fauqos sajarati. Aina eko huwa fil qa'ah. Huwa fil qa'ah. Itu juga huwa fil qa'ah, itu kalimat sempurna. Tapi kalau fil qa'ah beda lagi kan. Jadi fauqos sajarati. Sehingga nanti kalau di sambung menjadi ta'irun, ini sudah bukan lagi sibul jumlah. Sudah mufidah. Tetapi nanti kemudian, ini nanti di belakang itu namanya khobar muqaddam, keterangan yang didahulukan, mubtada muakhar, pokok kalimat yang diakhirkan. Sebab itu aslinya adalah at-ta'iru fauqos sajarati. Selahali. Itu ya. Tuh. Untuk yang dhorf. Adapun yang jar dan majrur, ada fi, ada ala, ada ila, ada min, terus apa lagi? Baina masuk di situ, di sini. Baina, fi, ala, ila, min, bi, apa lagi? An. Kalau di contohnya seperti ini, sama seperti itu. Misalnya di situ ada fil manzili, di rumah itu. Kalau sudah dikasih keterangan ya berarti jumlah mufidah. Itulah namanya sibul jumlah. Nah, ya. Sibul jumlah. Oke, ikhwani fil iman, tanpa terasa sudah jam 5. Ya. Kita terpaksa harus undur diri. Kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang insya Allah. Harapan saya teman-teman bisa hadir untuk bisa memberikan kontribusi terhadap bahasa Arab ini. Atas atensi, perhatian, dan mungkin nanti masukan langsung ke kajianmu atau langsung ke saya. Saya dengan senang hati akan menerimanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Minta maaf atas segala kekurangan dan hilafan. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.